Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Otavia dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait video yang telah disampaikan atau ditampilkan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi Dasar, yaitu Bapak Dr. Hanif Fakadri, tentang keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, kita langsung saja membahas apa itu keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, komunikasi sebagai keterampilan mendengarkan itu adalah salah satu yang sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi dan membuat efektifnya komunikasi. Jadi, keterampilan mendengarkan ini bisa membuat komunikasi berjalan dengan efektif karena dia mendengarkan serta dapat mengetahui apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dari proses mendengarkan ini tentu saja tidak mudah. Mendengarkan saja bukan hanya sebatas mendengar, tetapi dia harus mengetahui, dia harus memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Jadi menjadi pendengar itu ada pula bagiannya, terdiri atas dua macam, yaitu pendengar yang baik dan pendengar tidak baik. Jadi seorang pendengar tergolong ke dalam dua macam tersebut. Jadi kita akan bahas yang pertama, contoh pendengar yang tidak baik atau ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Nah, yang pertama contoh atau ciri-ciri pendengar tidak baik yaitu sering menyela pembicaraan. Nah, di sini dia sebagai pendengar, dia selalu menyela pembicaraan lawan bicaranya. Dia selalu memotong saat lawan bicaranya berbicara atau menyampaikan suatu hal. Jadi hal seperti ini merupakan sebuah contoh yang tidak baik atau tidak patut. Karena jika seseorang lawan bicara menyampaikan informasi atau sesuatu, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi ciri pendengar yang tidak baik, yaitu menyela atau memotong dalam proses pembicaraan. Itu bisa saja membuat lawan bicara menjadi tersinggung atau komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah mengambil keputusan dengan cepat atau tergesa-gesa. Di sini pendengar tidak mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Dia hanya menyimpulkan dan mengambil keputusan dengan cepat tanpa tahu apa akhirnya dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dia lebih terlihat emosi, dan dengan seperti itu dia mengambil keputusan dengan sangat cepat tanpa memikirkan apa dan bagaimana akhir dari apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah selalu ingin menguasai pembicaraan. Di sini dia ingin selalu menjadi pusat pembicaraan. Dia ingin selalu apa yang dia sampaikan didengar oleh orang lain, namun dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tentu sifat ini sangat tidak bagus untuk dilakukan, karena dengan seperti ini dia bisa saja tidak menghormati orang lain, namun dia ingin dihormati. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan, dan ciri seperti ini memang sangat merugikan lawan bicara, karena dia ingin berbicara namun dia tidak dihargai oleh lawan bicara dia. Nah, yang keempat adalah kurang memperhatikan. Di sini dia walaupun dia memperhatikan tapi tidak sepenuhnya perhatian dia tertuju pada lawan bicara. Dia fisik tetap di sana, namun pikiran dia tidak di sana. Pikiran dia melayang entah kemana. Jadi dia sibuk dengan dunia sendiri. Dia memperhatikan, namun dia tidak tahu apa yang dia sampaikan oleh lawan bicara dia. Dia hanya cukup memperhatikan, namun tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Yang kelima adalah mudahnya dia mengubah topik, mudahnya pendengar mengubah topik pembicaraan. Jadi saat lawan bicara menyampaikan sesuatu atau saat komunikasi, pendengar dengan sangat mudah mengubah topik pembicaraan karena mungkin dia tidak tertarik atau tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Padahal orang lain masih sangat antusias, masih sangat excited gimana rasanya mendengarkan informasi dari lawan bicara dia. Jadi sedangkan pendengar di sini dia dengan sangat mudah mengubah topik pembicaraan.
Nah, jadi ciri seperti ini juga sangat tidak baik ya, dan ini termasuk ke dalam golongan ciri-ciri pendengar tidak baik. Dia dengan sangat mudah mengubah topik tanpa memikirkan perasaan lawan bicara dia. Padahal dia lawan bicara masih menyampaikan informasi atau masih berkomunikasi dengan yang lain, namun dia dengan sangat mudah mengubah topik. Nah, sehingga itu bisa saja nantinya menyinggung atau melukai perasaan dari lawan bicaranya. Nah, tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh pendengar yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas kembali ciri-ciri dari pendengar yang baik. Dari tadi tidak baik, sekarang pendengar yang baik. Nah, ciri yang pertama adalah dia memandang lawan bicara. Dia memandang di sini artinya dia menunjukkan ekspresi tertarik dia terhadap lawan bicara, terhadap apa yang disampaikan atau dalam proses komunikasi dengan lawan bicara. Itu terlihat bagaimana dia mengekspresikan bahwa itu dia tertarik dan memperhatikan lawan bicara dia. Nah, ciri seperti ini itu sangat bagus ya dalam proses komunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah adanya respon dari pendengar. Jadi ketika lawan bicara menyampaikan sesuatu, maka atau dalam proses komunikasi dari pendengar pun ada respon atau feedback, itu sangat bagus. Jadi di sini kita mengetahui bahwa pendengar itu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Jadi dia tahu apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia, makanya dia merespon, memberikan feedback terhadap lawan bicaranya tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu bersikap tenang. Bersikap tenang di sini ya, yaitu dia diam, memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Jadi dia mendengarkan sampai akhirnya lawan bicara itu selesai atau baru meminta saran terhadap dia. Jadi di sini dia mulai berbicara, tidak menyalah pembicaraan seperti ciri-ciri pendengar yang tidak baik tadi. Di sini ciri pendengar yang baik, dia diam, dia memperhatikan dengan tenang apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya dan menyerap dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Yang selanjutnya itu memunculkan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Karena di sini pendengar yang baik mendengarkan dengan baik dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, maka di sini dia mengajukan beberapa pertanyaan terhadap apa yang telah disampaikan oleh lawan bicara. Di sini sudah terlihat jelas bahwa pendengar itu mendengarkan dengan baik. Jadi dia mengetahui apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Di sini juga dia timbulkan rasa excited, sikap excited ya, bahwa apa yang disampaikan oleh lawan bicara itu menarik bagi dia dan membuat komunikasi berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya keterampilan mendengarkan ini merupakan salah satu keterampilan sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi atau salah satu keterampilan sangat penting dalam proses komunikasi. Mungkin bagi sebagian orang mendengarkan itu bagi dia itu hal yang mudah karena kita cukup mendengarkan. Namun mendengarkan bukan cuma hanya mendengarkan saja, bukan sebatas saya dia mendengar apa yang disampaikan, tidak. Namun mendengarkan di sini adalah bagaimana dia bisa menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicara dia. Sebuah kalimat yang sangat mudah mungkin ya, bukan sederhana, namun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit. Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang pendengar yang baik, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu, namun memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dia tahu, dia memahami, dia mengerti, dia mengajukan pertanyaan, dia merespon apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Itu sudah menjadi ciri-ciri pendengar yang baik. Karena sebatas pendengar saja itu tidak cukup ya dalam proses komunikasi, atau sebatas mendengarkan apa yang disampaikan, sebatas mengetahui tanpa adanya respon, atau sebatas mendengarkan tapi tidak memperhatikan, dan itu sama saja tidak menjadi ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Jadi di sini walaupun sangat sederhana, walaupun sangat mudah yang untuk diucapkan, namun untuk dipraktikkan itu sangat sulit. Tidak semudah itu mempraktikkan keterampilan berbicara dalam komunikasi.
Karena dengan keterampilan mendengarkan yang baik, maka proses komunikasi pun dapat berjalan dengan baik, dengan efektif. Nah, oleh karena itu, keterampilan mendengarkan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi. Jadi juga selanjutnya ada beberapa penelitian ya yang dilakukan setiap tahunnya. Keterampilan mendengarkan itu meningkatnya di sini itu sangat sulit untuk dilakukan. Gak semua orang bisa melakukan karena terdengar sepele, terdengar mudah, terdengar sederhana, namun pengaplikasinya itu sangat sulit. Jadi peningkatan ini selalu ada setiap tahun gitu. Karena tidak mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik bagaimana, dengar yang tidak baik pun bagaimana. Tapi lebih kebanyakan orang itu menjadi pendengar yang tidak baik, karena tidak semudah itu ya menjadi pendengar yang baik. Ciri-ciri pendengar yang baik itu tidak mudah. Nah, jadi dalam proses komunikasi ini, keterampilan mendengarkan ini tuh tidak bisa dipelajari, bahkan sulit untuk dipelajari, karena udah seperti keterampilan komunikasi nih ya, keterampilan berbicara itu mungkin bisa dipelajari, bisa kita pelajari bagaimana teknik-teknik dan segala macamnya. Namun keterampilan mendengarkan ini tidak terlalu banyak teknik, namun pengaplikasinya sudah saya bilang tadi itu sangat sulit. Jadi banyak orang yang bilang bahwa keterampilan mendengarkan ini sulit sekali, bahkan untuk dipelajari itu sangat sulit. Lebih mudah untuk pelajari bagaimana kita berbicara dalam proses komunikasi daripada mendengarkan, karena proses mendengarkan ini sendiri itu tidak mudah. Karena mendengar dengan baik itu berasal dari diri kita sendiri, berasal dari hati, natural, alami, jadi tidak dipaksa. Jadi terlihat dari ekspresi dia. Jika dia memang pendengar yang baik, maka di ekspresi dia itu terlihat bagaimana dia, ekspresi alami dia mengatakan bahwa dia pendengar yang baik, bahwa dia mendengarkan, bahwa dia mengerti, bahwa dia memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Jadi untuk keterampilan mendengarkan ini tidak kalau untuk dipelajari atau untuk dibuat-buat atau dipaksakan itu juga sangat sulit menurut saya, karena keterampilan mendengarkan ini sendiri sangat natural, berasal dari hati gitu. Jadi alami, nggak bisa dibuat-buat, apalagi dipaksa. Jadi itu kan sangat sulit untuk orang mempelajarinya. Jadi makanya keterampilan mendengarkan ini pengaplikasinya sangat sulit. Namun ucapannya itu sangat mudah, nggak mendengar itu mudah, namun untuk mempelajari atau mengaplikasikannya itu sangat sulit. Karena mendengar pun atau keterampilan mendengarkan juga bagian dari berjalannya komunikasi secara baik atau efektifnya proses komunikasi. Selain keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan juga paling sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam proses komunikasi. Karena dengan orang tersebut disebut pendengar yang baik, maka lawan bicara akan tertarik berbicara dengan dia, dan pendengar pun memberikan respon, memberikan feedback, umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Jadi di sini proses komunikasi tentunya berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, karena adanya feedback, timbal balik, hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pendengar dan lawan bicara dia. Jadi tidak semudah itu ya kita melakukan keterampilan mendengarkan, atau kita memiliki keterampilan mendengarkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hambatan yang membuat faktor pendengar ini menjadi sangat buruk. Nah, yang pertama adalah sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, jadi dia fisik dia tetap ada sama lawan bicara, namun dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dia pikiran dia entah kemana, dia memikirkan apa, dia tidak tahu apa yang disampaikan lawan bicara. Fisik tetap ada, namun pikiran sudah tidak ada. Pikiran sudah entah kemana melayangnya, jadi dia hanya mendengarkan tapi tidak terfikirkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara dia. Nah, yang kedua yaitu adanya sibuk dengan masalah eksternal dia, seperti lawan bicara berbicara atau komunikasi dengan dia sibuk dengan main handphone atau segala macamnya. Itu juga menjadi faktor buruk ya, hambatan dalam proses pendengaran atau hambatan dalam menjadi pendengar yang baik. Dan selanjutnya itu dengan cepat ya mengambil kesimpulan. Jadi apa yang disampaikan oleh lawan bicara itu dia belum selesai sebenarnya, namun dia dengan sangat cepat dan tergesa-gesa menyampaikan kesimpulan yang ada. Artinya dia tidak ingin lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara.
Ini juga salah satu hambatan sangat buruk ya dalam proses komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kawan dan lawan. Di sini faktor kawan dan lawan tentunya juga sangat mempengaruhi ya. Karena jika kawan kita ya melakukan proses komunikasi dengan kita, maka dia mendengarkan dengan baik ya, walaupun ya tidak seperti pendengar yang baik ya, walaupun saat dia berbicara, namun kita tetap mendengarkan. Berbeda halnya dengan lawan. Sebaik apapun, sebenar apapun lawan bicara, jika yang berbicara adalah lawan kita, itu tetap akan salah, dan itu kita tetap akan menjadi pendengar yang tidak baik. Artinya sebenar apapun apa yang disampaikan oleh lawan dia, itu tidak akan tetap baik bagi dirinya. Jadi faktor ini juga sangat menentukan hambatan ini yang terjadi dalam proses pendengaran dalam komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah adanya ikatan antara dua belah pihak. Adanya ikatan antara dua belah pihak ini, dan ikatan saling menghargai satu sama lain. Jadi jika pendengar menghargai lawan bicara, maka jadi juga bisa menjadi proses komunikasi dengan lancar, dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu jika lawan bicara dan pendengar tidak ada ikatan seperti itu ya, tidak ada ikatan mendengar dengan baik atau tidak ada ikatan seperti menghargai, itu sama saja tidak berjalannya proses komunikasi dengan efektif, karena ikatan antara kedua belah pihak itu tidak ada, jadi tidak akan berjalan proses komunikasi secara efektif. Nah, yang selanjutnya adalah hanyut dalam pendengaran namun tidak tahu apa yang didengarkan. Intinya itu hanyut dalam apa yang diharapkan ya, hanyut dalam apa yang diharapkan namun tidak tahu apa yang dia dengarkan. Jadi dia hanya hanyut dalam apa yang dia pikirkan, apa yang diharapkan, dia hanyut dalam itu, namun dia tidak tahu apa yang dia dengarkan. Jadi ini juga menjadi faktor hambatan ya, menjadi pendengar dalam proses komunikasi. Jadi intinya komunikasi dan keterampilan mendengarkan itu tidak mudah, dan tidak semua orang atau setiap orang memilikinya. Jadi jangan anggap sesuatu keterampilan itu sepele, jangan anggap sesuatu keterampilan itu dengan sangat mudah, dengan sangat sederhana, namun pengaplikasinya kita lihat apakah kita mampu atau tidak. Jadi jangan memandang mudah, enteng sebuah keterampilan dalam proses komunikasi atau proses apapun, karena pengaplikasinya itu sangat diperlukan. Bukan hanya sebatas teori saja, dia mendengarkan, tidak. Bagaimana dia mendengarkan dengan baik, bagaimana dia menjadi pendengar yang baik, itu sangat diperlukan, itu sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi. Maka dari itu, jadi pendengar yang baik itu tidak mudah, dan menjadi pendengar yang tidak baik itu ya seperti itu. Jadi pendengar tidak baik itu dia hanya mendengarkan, namun tidak tahu apa yang dia dengarkan. Sedangkan jadi pendengar yang baik, dia melakukan feedback, umpan balik, dia memahami, dia mengajukan pertanyaan, artinya dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Jadi keterampilan mendengar ini sangat sulit dan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi. Nah, baik, sampai di sinilah hasil analisis video saya. Jadi jika ada kesalahan kata, penyampaian, atau bahasa saya dalam menyampaikan ini, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.